Kamu ngomong kita sempat manfaatin momen buat kreditan Pak Agunan tuh Om. Kita Ya. dapat di harga tinggi tuh berarti Om. Agak nyesel nggak sih? Kembali di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Hai Great People dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga menjadi 5,00%. Ini adalah kali keempat BI menurunkan suku bunga, di mana inflasi yang tetap terjaga di 2,5% plus minus 1%. Padahal sebelumnya 8 lembaga memperkirakan BI akan tetap mempertahankan suku bunga dan hanya ada 5 lembaga yang memperkirakan BI kembali menurunkan suku bunga. Nah, kira-kira nih, apa sih dampaknya suku bunga yang turun ini terhadap perekonomian Indonesia? Terlebih jika nanti The Fed juga ikut menurunkan suku bunga acuan. Dan tak lupa juga, strategi apa sih? Strategi investasi maksudnya yang bisa diambil atau kita petik dari momen ini. Kita akan bahas semuanya, tapi saya tidak sendiri. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mas Manggala S. Dharma, Head of Fixed Income and Money Market Fund. Semangat pagi Om Manggala. Selamat pagi Mas Anggi. Apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Mang? Ya, so far sih baik semuanya ya. Ya kita lihat juga lah ya perkembangan market akhir-akhir, nanti kita obrolin lebih dalam lagi. Oke. Terkait fokusnya mungkin lebih ke pendapatan tetap Mas Anggi. Ya, karena kan sesuai ekspertis Mas Manggala ya. Ya kebetulan memang bisa di situ ya Mas. Itulah sebabnya diundang. Iya. Oke, Om Manggala, nggak apa-apa ya panggil Mas, panggil Om. Ya, apa aja bebas, Manggala juga. Ya, asal jangan manggil Mbak ya. Jangan dong. Anyway, sebelum kita masuk ke podcast, sebelumnya Mas Manggala pernah hadir di Liquid juga kalau nggak salah ya. Ya, udah cukup lama sih ya Mas ya, terkait podcast yang sebelumnya. Mungkin ya sudah waktunya lah kita saling mengisi lagi Mas. Oke, saling sharing. Apalagi ada momen yang tadi di sambutan di awal ya Mas ya. Ya, setuju. Oke. Mas, sebelum kita masuk ke topik nih, ngobrol dulu lah. Mas Manggala kan fokus di BNIM itu handle fixed income and money market fund ya. Kita mau coba tanya dikit nih, kira-kira seru-serunya handling fixed income itu seperti apa sih Mas? Maksud saya reksadana pendapatan tetap. Ya, suka duka lah ya kelihatannya ya. Suka Atau, duka. Ya, kalau dari saya pribadi sih ya, mungkin lebih ngelihatnya sebagai tantangan juga sih Mas ya. Kenapa tantangan? Karena setiap pengelola itu pasti di challenge untuk punya view ke depan gitu, untuk memberikan kinerja yang optimal gitu ya untuk produk, terutama untuk investor, karena sudah mempercayakan dananya ke kami gitu, atau ke kita. Nah jadi kalau dari kami pribadi, challenge-nya itu untuk memiliki pandangan ke depan. Kemudian juga kita juga banyak memperhatikan beberapa variabel ya, baik dari sisi global, domestik, makro, mikronya juga, kemudian risiko juga pastinya, terus juga kita juga harus comply dari berbagai macam sisi juga. Jadi ini pun risk and rewardnya ke kami adalah itu akan terefleksi nanti ke kinerja reksadana juga gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan buat kami terutama ya di sebagai tim pengelola reksadana untuk produk pendapatan tetap. Oke, so far kurang lebih berapa produk yang Mas Manggala handle so far yang sekarang? So far itu mungkin ada sekitar 5 kali ya, 5 untuk yang pendapatan tetap dan pasar uang sih. Sisanya mungkin bareng-bareng sama tim ya, cuman yang lebih difokuskan memang saya kira-kira ada 5 produk yang fully hands on lah kasarnya. Fully hands on situ ya. Itu campur ya, ada yang produknya biasa govies, ada yang corporate bond, corporate bonds, ataupun yang campur fixed income dan tapi sekarang juga mostly sih udah blended ya antara corporate dan government bonds itu sendiri sih di setiap pendapatan tetap. Oke. Kayaknya lumayan seru tuh Mas ya, lumayan challenging seperti yang Mas bilang tadi ya. Iya, sangat ya. Oke. Anyway Mas, kita coba masuk dikit ke tema nih. Kenapa sih reksadana pendapatan tetap ini itu disinyalir cukup banyak terpengaruh oleh naik turunnya suku bunga?
Itu bisa dengan bahasa yang simpel mungkin. Kira-kira kenapa ya Mas Mang? Jadi gini, kalau untuk suku bunga acuan itu namanya juga udah jadi suku bunga acuan ya. Jadi itu adalah menjadi basis atas imbal hasil obligasi, baik ya obligasi secara general ya. Jadi misalkan untuk suku bunga misalkan saat ini mengalami penurunan gitu. Nah, dengan adanya penurunan tersebut, suku bunga acuan menurun, otomatis ketika pemerintah menerbitkan SBN atau ya SBN baru gitu ya, itu otomatis imbal hasil pun ikut menyesuaikan. Misalkan imbal hasil suku bunga turun, imbal hasil pun ikut turun di penerbitan lelang oleh pemerintah. Itu pun juga di penerbitan baru untuk obligasi korporasi. Sebentar. Ini SBN surat berharga negara maupun obligasi korporasi. Ya, itu yang diterbitkan yang durasi berapa nih? Berbagai macam, berbagai macam, mulai dari yang pendek hingga yang panjang juga ya. Untuk pemerintah kan saat ini sampai dengan yang di bawah 12 bulan ada SPN dan SPNS untuk yang sukuk. Kemudian juga yang sampai dengan 40 tahun itu ada. 40 tahun. 40 tahun untuk pemerintah ya. Tapi kalau korporasi rata-rata range-nya itu penerbitan 370 hari sampai dengan terakhir sih udah mulai banyak ya 10 tahun ya. Cuman rata-rata sih banyak yang 5 sampai dengan 7 tahun gitu. Tapi ya selektif corporate ya yang menerbitkan hingga 10 tahun tersebut gitu. Jadi lanjut. Balik lagi memang ketika suku bunga acuan turun, penerbitan baru ikutan turun, otomatis valuasi atas harga imbal hasil atas harga obligasi tersebut pun apresiasi kan, karena imbal hasil turun. Nah, untuk yang outstandingnya pun pasti ikutan bergerak mengikuti suku bunga acuan ataupun imbal hasil lainnya gitu. Jadi saling korelasi lah antara suku bunga acuan, obligasi pemerintah sebagai acuan untuk pendapatan tetap menjadi acuan untuk obligasi korporasi gitu. Karena kalau BI rate turun berarti betul ya kita dapat capital gain ya Om? Yes, ada tambahan selain kupon ya. Selain kupon ya. Ada apresiasi harga sehingga ada gain tambahan dari nilainya sendiri atau dari harganya sih Mas gitu. Penasaran nih Mas, BI rate ini kalau turun terus itu ada dampak kurang baiknya nggak sih terhadap perekonomian? Dan penasaran sampai sejauh apa kita pernah BI rate itu di titik paling rendah gitu ya? Kalau untuk imbal hasil untuk suku bunga sendiri ya, suku bunga sendiri itu sekarang kan udah turun 100 basis point ya untuk Bank Indonesia di tahun ini ya. Sudah lebih awal dibandingkan The Fed. The Fed tahun ini belum menurunkan sama sekali. Sedangkan kita udah 4 kali penurunan sebesar 100 basis point itu ya. Kalau dibilang dampak negatif ya, mungkin kalau kami ngelihatnya justru dengan suku bunga yang rendah itu untuk lebih menggenjot atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita gitu. Karena ya kalau kita sendiri misalkan ada biaya bunga gitu ya, beban bunga kalau terlalu tinggi terus kan otomatis kita juga berat ya untuk membayar beban bunga lebih tinggi gitu. Nah, justru lebih banyak cenderung positifnya karena kalau beban bunganya turun berarti kita sebagai konsumer atau perorangan ada spare kan, dana spare gitu, dan mungkin itu bisa lebih mengarah ke konsumsi ataupun investasi gitu. Jadi kalau kami ngeliat sih lebih banyak positifnya dengan menurunkan. Dan tapi kalau ngeliat dari makro as a whole Indonesia sendiri kelihatannya terlalu ekonominya tuh menurut kami sih kurang bergairah lah. Jadi dengan BI dengan tujuan yang menurunkan suku bunga lebih awal ini pun tujuannya untuk meningkatkan atau membuat perputaran ekonomi lebih baik lagi. Ekspektasinya seperti itu sih Mas. Suku bunga rendah, yang pengusaha juga
terpacu untuk pinjam ke bank dengan dengan bunga yang lebih rendah gitu. Kalau yang kredit konsumtif mungkin bisa beli kendaraan, lebih bisa KPR mungkin. Betul. Tujuannya ke arah sana sih Mas. Ya betul. Sama kalau tadi nanya ya, yang paling rendah itu suku bunga di 3,5 ya. 3,5 itu di 2021 ya, waktu setelah zaman Covid lah waktu itu. 3,5%, rendah banget. Saya juga mau apply segitu. 3,5% suku bunga tapi ya. Kalau konsumsi consumer loan gitu ya. Nggak tahu ya sekarang mungkin udah lebih turunan. Cuman kalau di 3,5% juga pasti seharusnya bisa lebih rendah dari saat ini sih. Oke. Gitu. Mas, dari BI Rate kita coba jalan-jalan sebentar ke The Federal Reserve ya. Itu Bank Indonesia tadi Mas sempat spill dikit, kan berkali-kali kita pasang sikap turunkan suku bunga itu lebih awal sebelum The Fed ambil sikap. Apa alasan atau pertimbangan dari Bank Indonesia sendiri kira-kira? Kalau menurut aku sih sekarang BI lebih punya bold position ya, dalam arti mereka lebih berani, tidak selalu menunggu pergerakan call-nya dari The Fed itu sendiri gitu. Karena dulu kan rata-rata nunggu The Fed dulu baru kita act lah atau mengambil sikap terkait penurunan atau kenaikan suku bunga tersebut gitu. Ya dengan tahun ini aja ya, itu udah cukup berani BI, karena memang mereka selain menjaga stabilitas rupiah, kemudian juga ya inflasi gitu ya, tapi mereka juga kelihatannya sekarang concern terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi mereka ini sudah, ya BI sudah banyak belajar juga, atau mungkin ya banyak consideration lah ya, lebih tepat ya, bukannya gimana gitu, cuman mereka lebih berani ambil posisi sih, karena pun kalau secara global maupun regional memang ya udah pada nurunin sih, The Fed aja yang belum gitu. Jadi beberapa negara lain pun sebenarnya sudah, negara tetangga maupun yang ya dari sisi regional maupun secara global itu sudah jauh lebih awal dibandingkan The Fed itu sendiri gitu. Oke, berarti ada indikasi supaya perekonomian Indonesia juga lebih bergairah gitu ya. Setuju. Kang ngomong kita sempat manfaatin momen buat kreditan Pak Agunan tuh Om. Kita dapat di harga tinggi tuh berarti Om. Agak nyesel nggak sih? Tapi ya itu momen market lah ya. Jadi emang kita juga nggak tahu juga kan tahun depan, tapi beberapa tahun ke depan seperti apa, kebutuhan seperti apa gitu kan, itu yang bisa dibilang ya balik lagi needs-nya ya kayak gimana. Pas kena di atas 7 pasti. Dulu kayaknya iya sih, seharusnya sih ya. Udah, cuman ya nggak tahu ya. Udah mendekati double digit lah, masih hampir double digit lah kayaknya. Oh ya, saya juga hampir segitu, hampir double digit ya. Kalau teman saya lebih beruntung, dia BI Rate turun kemarin, tutup kredit rumah Om. Apa sih istilahnya? Over apa sih? Dia minjam di bank A tuh misalkan 9%. BI Rate turun, dapat bank lain cuma 5% gitu. Lebih murah ya. Lebih murah. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Iya, dan ya itu tadi kita ambil positifnya berarti kan 2 kali ya. Maksudnya bukan 2 kali. Ya otomatis cicilannya lebih rendah, kemudian juga ada spare buat saving kah, atau buat konsumsi yang ya untuk konsumsi juga gitu. Jadi menurut saya pribadi sih dengan penurunan suku bunga seharusnya ya kalau emang investasi juga dapat diuntungkan, terutama di pendapatan tetap, kemudian juga terkait spending juga agak lebih turun lah gitu ya. Betul. Balik lagi ke The Fed, Mas Manggala. Indikasinya nanti The Fed tuh menurut Mas Manggala sendiri atau BNIM itu akan stay atau turun di September nanti ya kalau nggak salah? September iya, jadi ada nanti di 2-3 kali ya, September sampai dengan Desember itu estimasi ada 3 kali FOMC. Ada 3 kali ya, cuman memang kelihatannya masih ada potensi penurunan sekitar 2 kali lagi. Ini pun kami tinggal nunggu momentumnya di FOMC yang kapan gitu ya. Cuman untuk September konsensus sih ekspektasikannya turun sih ya.
dan at least pun terakhir menurunkan itu kemungkinan di bulan Desember nanti gitu. Jadi kalau untuk tahun ini potensinya masih ada 2 kali, mungkin total sekitar 50 basis. Nah mungkin yang tahun depan yang harus kita cek juga ya, karena kan penurunan suku bunga ini tuh sudah ditunggu-tunggu dari akhir tahun lalu malah ya, dari akhir tahun lalu gitu ya. Cuman dengan hard data makronya US sendiri terkait inflasi, labor market, kemudian economic growth dari GDP-nya juga kelihatannya quite stubborn di first half 2025, dan sekarang pun mungkin mulailah ada indikasi-indikasi bahwa memang sudah waktunya The Fed ini segera menurunkan tingkat suku bunga meskipun ada pressure dari Presiden Trump itu sendiri ya gitu. Tapi ya mungkin ada consideration lain dari The Fed kenapa mereka cenderung quote unquote stay hawkish ya. Hawkish itu ya maksudnya suku bunganya tetap di stay tinggi gitu. Cuman ya mungkin ya kalau dengan lihat kondisi makro US saat ini sih seharusnya sudah waktunya mulai untuk menurunkan tingkat suku bunga sih, Mas Anggi. Siap, kita lihat nanti ya, September nanti. September ya. Ini, Mas Anggi invest dengan jatuh tempo yang 1 tahun dengan yang 15 maupun 30 tahun itu spreadnya nggak terlalu jauh.